salam dan mohon izin Ibu Erlin, selamat sore. Ada Bapak Koirul, mohon izin Bapak, selamat sore. Kita akan bersama-sama kurang lebih 1,5 jam Bapak Ibu. Tapi nanti kalau ada chat-chat atau ada macam-macamnya, pertanyaan-pertanyaan, ada salam di belakangnya, nanti kami akan melayani dengan mungkin Ibu Afri dan Bapak Ergianto juga akan memberikan profilnya di ruang kolom chat ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, karena kita masih banyak sekali Bapak Ibu, nanti di tengah-tengah sesi berbagi ini, selain ada kami, para sahabat teknologi, ada juga perwakilan atau salah seorang guru konten kreator yang baru-baru ini diundang langsung ke kementerian untuk mendapatkan penguasaan. Ada Bapak Ragil dengan konten kreatornya di Kang Guru IPA. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek saja di YouTube ada, begitu juga di Instagram. Nanti kita akan sama-sama melihat sekilas gimana video pembelajaran inspiratif, interaktif, juga inovatif yang diterapkan oleh Pak Guru kita, Pak Guru Kang Guru IPA. Baik, kita akan melanjutkan ya, mohon izin ada Bapak Koirul, apakah sudah bergabung bersama kita? Selamat sore Bapak. Belum terkoneksi. Oke, baik. Atau ada Ibu Erlin, selamat sore. Selamat sore Bu Ayang. Saya dalam perjalanan, saya off kamera dulu ya. Iya, Ibu Erlin. Terima kasih Ibu Erlin sudah bergabung bersama kami, Bu Erlin, di dalam webinar ini. Baik, mungkin kita akan langsung lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Di sesi ini Bapak Ibu sebagai tugas juga aktif kami untuk berbagi dan berkolaborasi. Maaf Ibu ini suaranya kecil ya. Apakah Bapak Ibu yang lain juga mendengarkan suara saya terkecil? Suaranya kecil Bu, memang Bu. Kalau seperti ini apakah masih kecil ya Bapak Ibu ya? Sangat luar biasa. Bagus. Sangat luar biasa. Bagus Bu. Ya, lebih keras ini. Lebih keras yang ini? Iya Ibu Ayang. Oke, berarti sesuai dengan tubuh saya juga. Aduh, semoga tubuh saya juga bisa mengecil seperti suara ini. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya lihat di sini ada, ada Ibu Uswatun. Salam Ibu Uswatun, salam hormat. Ada Ibu Ayang. Iya, terima kasih Bu Uswatun sudah mendukung. Ada berbagai unsur. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu, mungkin dikasih emot-emot dong, emot-emot hati manisnya dari rekan-rekan guru penggerak. Wah, terima kasih. Ada dari Medan ya, dari Medan juga ada ini. Waduh, ini masa dari Ibu Afri. Selamat datang. Ada rekan-rekan juga dari Merauke. Mungkin teman-teman dari Merauke bisa memberikan tepuk tangan terhebohnya. Oh, terima kasih Bu Ingrid, ada Bapak Aprianus, dan yang lainnya. Baik. Di sini juga ada bahkan sampai ke Biak ya. Ada Ibu Liliana. Ibu Liliana, selamat sore. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Semoga kita masih bisa fokus dan hadir penuh. Di sini kami akan membagikan cerita praktik baik yang kami lakukan. Begitu juga pasti sudah banyak Bapak Ibu terapkan di dalam pembelajaran. Namun izinkan kami untuk sedikit berbagi. Dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab untuk sama-sama sharing mungkin ya Bapak Ibu ya. Baik, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Oke. Tapi
Tidak apa, tidak usah pakai cakep, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena di sini sudah malam, sudah agak-agak usam dengan bernyanyi. Tapi jangan lupa ya emot-emotnya ya. Anggap saja lagi ada bidua nih. Oke. Cikini ke gondang dia, selamat datang di Ginit Intip Papua, Cikampek, Tasikmalaya. Ada Bu Afri, Pak Ergi, juga saya. Baik, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Saya sudah menahan malu nih. Baik, terima kasih banyak. Akan kita saksikan bersama Bapak Ibu cerita praktik baik dari Ibu Afriani. Silahkan Ibu Afri. Maaf Bu Ayang, doa dulu kita. Oh iya. Oh iya, baik. Betul sekali ya. Walaupun tadi sudah sholat di azan maghrib ya, sudah lewat azan maghrib, kita akan tutup berdoa bersama-sama. Semoga di pertemuan ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Untuk itu Bapak Ergi dipersilahkan untuk memimpin doa kita di sore hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayang dan Ibu Afriani atas berbagi dan kolaborasinya. Baik, selamat datang kepada seluruh peserta webinar dalam Intip Papua. Saya mengucapkan selamat datang dan salam dan bahagia. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, saya akan memimpin doa dengan agama Islam untuk agama sahabat dapat menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Ibu Ayang. Baik, terima kasih Bapak Ergi sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Apakah Bapak Koirul sudah tersambung ya? Belum ya? Sepertinya masih dalam perjalanan juga. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya dengan guru penggerak kita yang heboh dan cetar membahana. Silahkan Ibu Afri. Terima kasih Bu Ayang buat sambutan yang begitu meriah. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu sahabat saya yang teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang berasal dari Sumatera Utara. Kasih jempol-jempolnya dulu. Kasih jempol-jempolnya dulu yang dari Sumatera Utara. Iya, langsung mau angkat tangan, langsung mau bertanya ya. Ibu Melin sepertinya Ibu Klaren juga mau langsung bertanya. Nanti belum dibuka sesi bertanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada webinar saya hari ini dan teman-teman juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasti kita semua sudah memiliki praktik-praktik baik yang sudah kita bagikan ya. Jadi saya ada mengutip sedikit quotes yang sekarang lagi marak-marak nih. Ada quotes yang lagi marak-marak, quotesnya begini. Biar solidaritas tidak terputus, boleh disambung kah? Marilah kita berbagi dengan tulus. Kasih dulu tepuk tangannya Bapak Ibu. Jadi saya tidak mau pakai yang 100 ya, saya mau kita berbagi dengan tulus. Oke, baik. Saya akan share screen, izin share screen-nya Ibu Ayang. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kali ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya berbagi tentang pemanfaatan Canva, Word Wall, dan juga kuisis kertas dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, pastinya Bapak Ibu juga sudah memiliki praktik baik yang mungkin di tempatnya saya itu belum terlalu wah, tapi menurut saya ini merupakan sebuah inovasi karena mungkin dalam keterbatasan yang kami miliki, kami ingin juga menikmati teknologi yang mulai berkembang di saat ini.
Jadi di sini praktik baik saya seperti yang kita ketahui ya, di ujung timur Indonesia selalu jadi perbincangan Bapak Ibu, dan yang saya tahu juga pembelajaran IPS itu adalah pelajaran yang sangat-sangat membosankan. Saya aja seorang gurunya bosan ngajarnya, apalagi siswa yang mengikuti pelajarannya saya, otomatis sangat-sangat bosan. Jadi ketika pembelajaran itu bosan di saya berpikir nih untuk mencari apa sih ya yang bisa saya lakukan supaya peserta didik saya itu tidak bosan. Kemudian saya lihat juga kesiapan belajar peserta didiknya saya itu berbeda-beda. Ada yang memang sudah persiapan matang dari rumah, ada yang memang yang datang hanya untuk ya datang saja, yang penting saya sekolah. Dan yang terakhir situasinya yaitu sejatinya setiap peserta didik itu pasti suka bermain. Jangankan peserta didik, kita Bapak Ibu guru aja kalau misalnya ke suatu acara nih tidak ada ice breakingnya, kayaknya ada yang kurang begitu ya. Jadi dari situasi ini mulailah saya berpikir Bapak Ibu untuk bisa melakukan praktik baik untuk perubahan di pembelajarannya saya. Selanjutnya saya tidak hanya ketika melakukan praktik baik ini tidak langsung berhasil Bapak Ibu. Saya memiliki kerikil-kerikil kecil tapi agak sedikit tajam nih. Nah Bapak Ibu lihat ini foto saya yang pertama. Foto saya yang pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat, apakah ada yang sama dengan saya? Merasa bahwa kecanggihan teknologi ini membuat saya semakin repot. Yang sama boleh dulu kasih love-nya kah, kasih jempol-jempolnya kah, atau hanya saya aja kah yang mengalami masalah yang sama? Nah kalau di saya itu Bapak Ibu karena memang setiap kelas tidak memiliki infokus, kemudian jangankan infokus, setiap kelas itu untuk colokan listriknya, penyambung listriknya itu tidak ada, sehingga kami Bapak Ibu guru harus berlomba untuk mengambil terminal, kemudian mengambil infokus yang hanya beberapa di sekolah, sehingga kayak yang di TikTok itu perbedaan guru K13 dengan guru pada kurikulum Merdeka. Pada waktu kurikulum 13 hanya bawa selembar buku absensi, ketika kurikulum Merdeka ini rame bawanya. Yang selanjutnya saya juga memiliki kerikil kecil yang agak sedikit tajam. Saya merasa bahwa ketika saya menerapkan model pembelajaran, apakah model pembelajaran yang saya lakukan ini dapat menuntaskan pembelajaran atau menuntaskan tujuan pembelajaran. Karena inti dari pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah ketersediaan perangkat. Ini masalah yang paling utama nih sebenarnya. Karena di sekolah tempat saya mengajar itu tidak dibenarkan untuk membawa HP. Memang bukan hanya tidak dibenarkan, mungkin ada beberapa di antara peserta didik tidak memiliki perangkat untuk bisa mengakses teknologi yang akan saya bagikan kepada peserta didik. Jadi ini merupakan kerikil-kerikil kecil yang tajam, tapi tetap membuat saya untuk semangat melakukan sebuah inovasi baru terhadap pembelajarannya saya. Nah kemudian setelah saya berpikir nih Bapak Ibu memiliki kerikil-kerikil tajam, saya melihat beberapa panduan khususnya dari PMM, banyak praktik-praktik baik yang saya dapatkan, kemudian saya lihat juga dari YouTube atau TikTok sekarang ini yang sedang pamor, kemudian dari teman-teman sedang berbagi praktik baik, saya tanya-tanya nih, apa ya pembelajaran yang bisa membuat pembelajaran berpusat kepada peserta didik tapi ada pemanfaatan teknologinya. Nah, jadi setelah bercerita-cerita nih saya tertarik menggunakan Wordwall. Salah nggak ini pengucapannya nih, dan juga Canva. Jadi kalau Canva memang udah sering kita lakukan ya, apalagi pembuatan media pembelajaran. Kalau dulu pakai PPT, sekarang sudah lebih berwarna, lebih ada gambar-gambarnya, bisa buat senyum-senyum sendiri karena keindahannya. Nah ini saya manfaatkan karena sejatinya memang anak-anak suka warna. Yang selanjutnya di Wordwall ini banyak macam tipe permainan yang bisa kita jadikan sebagai bahan kita untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Contohnya yang di bawah ini Bapak Ibu, saya ada contohkan, ini sebenarnya adalah tugas kelompok. Jadi saya hanya membagikan sama mereka itu bahan ajar yang sudah saya share lewat media Canva. Saya share lewat media Canva, kemudian saya kirim ke WA. Kemudian setiap kelompok itu memang saya sudah izin sama wali kelasnya masing-masing. Untuk setiap kelompok ada satu orang yang membawa HP. Jadi di setiap kelompok itu saya share medianya. Kemudian mereka juga punya buku. Kemudian saya langsung buat media pembelajaran saya dari Wordwall.
Kemudian anak-anak itu dengan sangat antusias untuk bisa memecahkan nih apa yang bisa menjadi bagiannya dari kelompoknya mereka. Jadi menurut saya seperti yang saya katakan tadi, dari banyak aplikasi-aplikasi yang ada, ternyata ada cara-cara yang lain yang bisa membuat mereka lebih tertarik dalam belajar dibandingkan mendengarkan kita berceramah. Tapi tidak lupa Bapak Ibu, ketika saya menghadapi kerikil-kerikil kecil ini, saya juga lakukan pemetaan terhadap peserta didik. Sehingga saya tahu, oh ternyata si peserta didik ini lebih suka saya berbicara. Mungkin di telinganya suara saya semerdu suara Agnes Mo, begitu ya. Atau di satu sisi anak ini sukanya bermain nih. Jadi kalau setiap jumpa nih, Bu, hari ini mau buat games apa? Mem, hari ini pakai kertas-kertas kah? Mem, hari ini gunting-gunting apa? Jadi mereka asal ketemu saya nih tanyanya bukan pelajaran apa, tapi main apa, begitu ya. Nah, itu merupakan salah satu tantangan sama saya. Jadinya setiap hari saya harus membuat sesuatu hal yang baru untuk saya bagikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya, ini. Nah, selanjutnya selain daripada word wall dan juga quiz dan juga Canva, saya juga menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang sangat mempermudah kita sebagai Bapak Ibu guru dalam membuat sebuah penilaian ataupun asesmen. Karena ketika kita hanya menuliskan judulnya saja, itu banyak soal yang bisa kita adopsi. Ingat ya Bapak Ibu, diadopsi. Kita pakai rumusnya ATM, ambil, tiru dan modifikasi. Jadi ketika kita mengambil soal dari Quizizz, mungkin ada yang nggak sesuai nih dengan apa yang kita ajarkan, atau mungkin ada yang terlalu tinggi levelnya karena kita tadi sudah petakan nih peserta didiknya butuhnya di mana, sehingga ada soal-soal yang nggak bisa untuk ditampilkan di kelas, itu saya buang dan saya ganti. Selain daripada penilaian, Quizizz ini juga saya bisa ambil ada media pembelajarannya, yaitu PPT-nya. Jadi bukan hanya sekedar pemberian daripada soal, tetapi ada presentasi yang juga bisa dibagikan kepada peserta didik. Namun permasalahan yang tadi itu nih Bapak Ibu, ketika kita repot, kita hanya dikasih waktu, misalnya di saya nih pelajarannya IPS. Di pelajaran IPS, waktu yang saya gunakan itu hanya 1 jam pelajaran 30 menit. Jadi untuk mengkonsep pembelajaran dalam waktu 1 jam, itu sangat luar biasa terburu-buru. Tapi mungkin ya lama-kelamaan anak-anak saya ini, karena saya udah terbiasa bawa Infokus kemana-mana, mereka langsung inisiatif. Ketika bel berbunyi pada saat jam pembelajaran saya, tanpa disuruh Bapak Ibu, Mem, mana yang mau saya bantu nih? Karena apa? Mereka sudah tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan teknologi pastinya. Selanjutnya, selain daripada penggunaan Quizizz kertas Bapak Ibu, saya juga pernah menerapkan Quizizz yang langsung dibagikan kepada peserta didik, karena memang mengingat persiapan saya yang kurang matang mungkin untuk menyediakan Quizizz kertas. Jadi sama sih semangatnya dengan Quizizz kertas, hanya saja kalau Quizizz kertas kan dia lebih kepada pengerjaan pribadi, tetapi kalau misalnya ini bisa saya buat berkelompok dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, namun ada antisipasi, karena memang tidak selalu saya mendapatkan Infokus untuk bisa saya berbagi penggunaan teknologi. Saya melakukan pengeprintan nih terhadap apa yang sudah saya kerjakan di WordWall. Kemudian anak-anak kerjakan, karena saya tahu setiap saya masuk yang dinantikan mereka itu adalah kuis apa yang saya akan bagikan kepada mereka. Kemudian dari semua yang sudah saya lakukan, saya tahu Bapak Ibu bahwa semua yang saya lakukan ini semata-mata tidak berhasil sepenuhnya. Karena saya tahu bahwa setiap kemampuan anak itu pasti berbeda-beda dalam menangkap sesuatu, tapi saya yakin percaya ketika saya sudah memenuhi kebutuhan daripada pelajar atau peserta didik, pasti mereka dapat menikmati pembelajaran tersebut. Jadi di sini refleksi yang saya bisa ambil yaitu yang pertama, pembelajaran yang saya berikan itu pembelajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi mereka juga bisa mengikuti perkembangan teknologi bukan hanya untuk bermain game, tetapi juga untuk belajar. Kemudian saya juga bisa menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya peserta didik dan pastinya menyenangkan. Yang ketiga, motivasi belajarnya itu meningkat. Siswa semakin bersemangat. Dan yang terakhir itu membawa dampak peningkatan dari nilainya peserta didik. Ini bisa kita lihat dari nilainya pada waktu pengumpulan nilai ketika kita mengerjakan Quizizz. Nanti bisa
diambil nilainya kemudian dijadikan dalam bentuk Excel dan dijadikan nilainya Bapak Ibu. Namun bukan hanya kepada peserta didik, tetapi kepada teman-teman khususnya ya dalam komunitas belajar. Saya juga sering membagi nih apa yang sudah saya dapatkan. Kemungkinan nih pada waktu saya melakukan praktik baik ini, teman-teman saya lihat. Nah, teman-teman saya, Mem itu buat apa gitu. Jadi dari diskusi-diskusi kecil, kemudian kami bawa ke forum komunitas belajar, dan mereka juga ikut turut serta dalam mengikuti kegiatan tersebut. Jadi meskipun saya tahu, saya yakin dan percaya kesusahan yang saya hadapi atau kerikil-kerikil kecil tajam yang melukai tadi saya tetap hadapi, tapi saya yakin percaya ketika kita mau, Bapak Ibu, kita pasti dapat melakukannya dengan baik dan kita bisa memberikan perubahan bagi para peserta didik, khususnya bagi kita yang di wilayah timur ini. Mungkin bagi di sekolah Bapak Ibu yang sudah memiliki fasilitas yang lengkap, hal ini adalah sesuatu hal yang biasa. Tapi bagi kami yang masih fasilitasnya belum lengkap dan anak-anaknya belum didukung dengan teknologi yang canggih, ini adalah sesuatu yang hebat bagi kami. Nah, saya punya quotes yang terakhir nih Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri praktik baik saya, karena kami hanya dikasih waktu 10 menit saja, jadi saya akan tutup praktik baik saya ini. Nanti boleh diberikan pertanyaan kepada saya di akhir, setelah teman-teman saya juga ikut berbagi praktik baik. Quotesnya begini, karena sejatinya hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Mari Bapak Ibu kita terus berjalan. Kalau misalnya lelah, mari kita istirahat sejenak. Kalau untuk berlari mungkin saya tidak akan bisa mengejar Bapak Ibu karena saya itu berat. Terima kasih dari saya. Selamat sore, tetap semangat. Oke, baik. Tadi saya sudah menyampaikan praktik baiknya saya. Selanjutnya nih, kita mau kenalan dulu dengan yang berasal dari Papua Selatan. Papua Selatan ya, awalnya kita bergabung dalam Papua. Selanjutnya kita akan mendengarkan praktik baik dari Pak Ergianto Aminuddin dari Papua Selatan. Kepada Bapak Ergianto kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Afriani yang sangat luar biasa. Mohon dibantu Bu ya sebagai moderator. Baik, Bapak Ibu semua peserta webinar pada sore hari ini yang sangat luar biasa. Salam kenal dari saya, dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu para duta dan para tamu, yaitu Bapak Eko dan Kang Ragil dari Jakarta. Selamat datang, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, Bapak Ibu, tidak berlama-lama saya langsung saja presentasi. Namun agar terjadi interaksi antara saya dengan Bapak Ibu, di sini saya membagikan sebuah link. Coba Bapak Ibu dapat mengisi di kolom chat. Ada link yang sudah saya bagikan. Kita mau bersapa-sapa dulu kepada rekan-rekan nih. Sabar ya. Oke. Baik Bapak Ibu, coba diisi sebagai ruang perkenalan, coba diisi namanya Bapak Ibu ini. Halo Ibu Eni, halo Ibu Ayang. Aduh, sudah semakin banyak ini. Oke. Ada Ibu Estika. Ada Pak Rusel ini sepertinya. Ibu Helena, ada Ibu siapa ini? Ibu Siti Kotija. Wow, luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini salah satu pemanfaatan teknologi yang saya menggunakan Mentimeter. Mungkin ini adalah salah satu platform yang Bapak Ibu bisa gunakan kepada anak-anak untuk melakukan absensi kehadiran peserta didik di awal pelajaran. Baik Bapak Ibu, karena waktu ini saya dibatasi oleh Ibu Moderator, mungkin nanti kita akan cek kembali untuk nama-nama yang sudah masuk di ruang perkenalan ini. Baik ya Bapak Ibu, saya stop sharing dulu. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen terkait materi yang akan saya sampaikan dalam
webinar ini Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di monitor? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bu Eti. Baik, Bapak Ibu, dalam webinar Inti Papua, inovasi dengan teknologi untuk pembelajaran di Papua dengan tema menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Ergianto Aminuddin. Saya dari SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke. Saya merupakan guru fisika lulusan Universitas Cendrawasih. Adapun riwayat pekerjaan saya dari 2016 tidak nampak ya Bapak Ibu. Oke. Sabar ya Bapak Ibu, kayaknya jaringanku sedikit ini. Tampak Pak, tampak. Izin moderator, sedikit ada gangguan teknis. Ya, bagaimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Izin jaringan sedikit lambat ini Bu. Ya. Oke, ini saya ada masalah ini. Laptopnya ini masih dipakai cas ya? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah nampak ya? Oke, Bapak Ibu saya melanjutkan. Jadi Sudah, Pak. saya ini riwayatku dari 2016 sampai 2017 saya mengajar di SMP YPK Diaspora Kota Raja. Terus 2017 sampai 2021 saya di SMP Negeri 4 Arso Kabupaten Kerom. Dan 2021 sampai sekarang saya mengajar di SMA Negeri Plus Atap 1 Merauke. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa dihubungi ya Bapak Ibu. Baik, berdasarkan pertanyaan pematik yaitu menerapkan model pembelajaran inovasi berbasis TIK berpusat pada murid yang bersifat kolaboratif dengan pemanfaatan platform teknologi. Saya memiliki latar belakang Bapak Ibu. Jadi SMA Negeri Plus Atap 1 Merauke merupakan sekolah yang berada di tengah-tengah Taman Nasional Wasur. Keunikan sekolah inilah yang terletak pada lingkungan yang terintegrasi dengan lingkungan alam Taman Nasional Wasur. Dan sekolah ini mayoritas peserta didik berasal dari daerah asli Merauke, 95% semua putra daerah Merauke. Di mana mereka memiliki 7 marga besar, yakni ada GEPSE, ada KIC, ada Samkakai, Niken, Mahuse, Balagaise, dan Basi-Basi. Hal ini mencerminkan komitmen sekolah dalam mendidik dan memperdayakan generasi muda, di mana SMA Negeri Plus Atap 1 Merauke sendiri memiliki beberapa aset yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis TIK dalam menguatkan ekosistem digital. Berdasarkan rapot pendidikan, saya memiliki data bahwa kondisi saat ini yang saya alami adalah kemampuan literasi dan numerasi masih kurang Bapak Ibu. Sehingga dari rapot pendidikan inilah saya memiliki ide atau tantangan bahwa hasil pengamatan saya dalam mengajar kelas 11 IPA pada awal pelajaran 2023-2024, partisipasi dan antusiasme murid saat pelajaran fisika kurang semangat. Situasi dan tantangan yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tantangan saya sebagai seorang guru yaitu menghadapi murid dengan karakteristik yang beragam. Setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda serta menghadapi derasnya aplikasi digital yang belum dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Tantangan yang ketiga adalah terbatasnya jumlah komputer di sekolah dan kurang maksimal jaringan internet Bapak Ibu. Sehingga jika digunakan dengan seluruh siswa di sekolah itu sangat tidak memungkinkan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, saya mengambil sebuah judul yaitu pembelajaran berdiferensi dengan pendekatan TIPEK melalui pemanfaatan media pembelajaran interaktif
melalui aplikasi Smart API Creator pada mata pelajaran fisika materi kalor kelas 11 IPA di SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke. Jadi sasaran capaian saya Bapak Ibu dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi pembelajaran itu terdiri ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi sendiri, terus pendekatan TPEC, terus MPI atau media pembelajaran interaktif, dan yang keempat adalah sasaran pelajaran fisika dapat menjadi meningkat. Langkah dan strategi. Jadi langkah awal yang saya lakukan yaitu pertama, saya melakukan pemetaan awal kebutuhan belajar murid untuk mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid melalui asesmen non-kognitif dengan menggunakan lembar observasi. Selanjutnya, dengan asesmen kognitif, saya itu menggunakan aplikasi Quizzes yang seperti tadi Ibu Afriani sampaikan. Tapi saya menggunakan barcode, tidak menggunakan web. Yang kedua, dari hasil pemetaan asesmen non-kognitif menunjukkan bahwa karakteristik atau gaya belajar sebagian besar adalah audio, visual, dan kinestetik. Nah, sedangkan hasil pemetaan asesmen kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar murid menunjukkan bahwa sebagian besar murid belum mengetahui materi kalor. Sehingga saya memanfaatkan aplikasi SAC. Oke. Langkah proses Bapak Ibu. Jadi langkah proses yang saya lakukan, saya melakukan kegiatan pendahuluan seperti memberi salam, berdoa, mengabsen kehadiran peserta didik. Sehingga di mengabsen kehadiran peserta didik ini saya menggunakan Mentimeter Bapak Ibu. Selanjutnya saya melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan materi pelajaran sebelumnya dengan memotivasi siswa dengan metode stop. Mungkin Bapak Ibu ini baru mendengar kata metode stop itu, di mana metode stop ini yang akan diiringi instrumen merdu sebagai bentuk kesiapan belajar murid tadi. Kita memasuki kegiatan ini, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, saya mengorganisasi murid ke dalam kelompok-kelompok belajar sesuai dengan asesmen awal, di mana murid-murid duduk di komputer masing-masing yang saya telah sediakan di dalam lab komputer. Kemudian saya membimbing murid untuk membuka aplikasi SAC atau SAC sebagai media pembelajar interaktif yang telah saya rancang. Selanjutnya, setiap kelompok berkolaborasi dan mengeksplorasi pengetahuan tentang kalor dan perbedaan kalor dengan menyimak video, membaca artikel yang telah saya sediakan di dalam MPI maupun buku cetak sebagai minat belajar siswa. Hal ini menunjukkan adanya berdiferensiasi proses dan konten. Dan kegiatan selanjutnya, dengan bimbingan guru atau dengan bimbingan saya, murid dan beserta kelompoknya memilih dan mengelaborasi pemahaman untuk menganalisa materi kalor melalui aplikasi Smart API Creator. Hal ini menunjukkan adanya berdiferensi konten dan proses. Lalu secara mandiri atau kelompok, peserta didik dengan arahan guru memproduksi pemahamannya melalui media pembelajar interaktif, baik melalui LKS yang telah saya bagikan dalam bentuk tulisan maupun visual, seperti mempresentasikan secara menggunakan Google Slide, terus menggunakan Canva atau LKS yang tadi saya sudah sediakan. Ini adalah salah satu menunjukkan berdiferensiasi produk. Oke, di kegiatan penutup ini, pada tahap akhir, murid merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan menulis atau menggambarkan perasaan di tabel perasaan yang telah saya buat di dalam kelas. Kegiatan ini dapat mengakomodir gaya belajar murid yang tadi kinestetik. Sehingga Bapak Ibu, pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi yaitu kegiatan pembelajaran yang mendesain oleh guru secara variasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Baik Bapak Ibu, di akhir slide ini saya merefleksikan terkait praktik baik saya, yaitu pembelajaran berdiferensi dengan pendekatan TPEC melalui pemanfaatan media pembelajar interaktif menggunakan Smart API Creator pada mata pelajaran fisika. Saya mendapatkan 4 poin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, pada dasarnya pembelajaran berdiferensi yaitu kegiatan pembelajaran yang didesain oleh guru secara variasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Yang kedua, pendekatan TPACK. Apa sih itu Bu? Yaitu teknologi, pedagogik, and content, dan knowledge.
merupakan pendekatan pengetahuan dalam memilih menggunakan teknologi untuk mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran. Jadi dalam proses awal sampai akhir tadi saya memanfaatkan pendekatan TIPEK Bapak Ibu. Sehingga menurut Moodila, Smart AP Creator adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membuat multimedia interaktif berbasis Android yang menarik Bapak Ibu. Sehingga untuk Bapak Ibu mungkin untuk lebih lanjut bagaimana sih cara membuat media interaktif yang menarik, mungkin nanti bisa kita di agenda waktu yang lain, ataupun nanti diberikan kesempatan kepada moderator jika waktunya memenuhi. Sehingga Bapak Ibu, dari ketiga yang tadi saya refleksikan, inti dari akhir adalah bagaimana peningkatan pelajaran fisika saya dapat meningkat melalui pendekatan TIPEK yang berdiferensiasi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu peserta, saya mengucapkan banyak terima kasih, salam dan bahagia dari Papua Selatan. Namek Namuk Entago, Izakut Bekai, Izakut Kai, satu hati satu tujuan. Ibu Afriani saya kembalikan. Terima kasih Pak Ergi, menarik ya. Sepertinya saya juga tertarik nih untuk membuka kelas bergabung dengan Pak Ergi untuk membuka SAC tadi namanya ya. Ya, siap. Siapkan waktu Bapak ya, mungkin nanti akan saya undang nih untuk dalam webinar yang baru. Nah, untuk yang mau bertanya, sabar dulu ya Bapak Ibu, nanti ada waktu kita untuk sesi tanya jawab. Nah, yang terakhir nih, yang paling ditunggu-tunggu nih, baik, praktik baik dari, oh ya maaf, saya ambil jasanya Bapak, saya kembalikan kepada Pak Ergi. Untuk mengambil alih kekuasaan ini. Ya, silakan. Baik, silakan Pak, maaf karena terlalu bersemangat ini. Atas partisipasinya, atas apa ya bahasanya? Ini ya, kita akan lanjut ke saya jadi grogi nih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, yang kita tunggu-tunggu sebagai bintang tamu kita yaitu Ibu Ayang. Saya berikan waktu kepada Ibu Ayang untuk mempresentasikan praktik baiknya. Silakan Bu. Suaranya Ergi, iya. Sebenarnya bukan bintang tamu ya Pak ya, kita bersama-sama untuk berbagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Oke, sebelumnya selamat datang Bapak Eko, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Merauke. Salam izin Pak untuk berbagi praktik baik. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Baik, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk sedikit berbagi praktik baik saya tentang pembelajaran inovatif. Nah, kali ini Bapak Ibu saya akan menggunakan aplikasi yang membantu pembelajaran augmented reality. Waduh, mohon maaf kalau pengucapan saya salah ya Bapak Ibu ya. Jadi augmented reality ini sebenarnya apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Baik, perkenalan saya Maria Agatha Ayang Pusitaningrum Pramana, guru dari SMA YPPK 3 Raja Timika. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya untuk di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi yang menggerakkan saya Bapak Ibu sebenarnya adalah situasi pembelajaran saat ini, di mana kita masih berada di zona nyaman dan terkendala berbagai hal. Adapun situasi yang dialami pelajaran saat ini sebenarnya saya melihat bahwa anak-anak merasa bahwa teknologi itu jauh. Jadi kita ditempatkan sebagai pengguna saja gitu. Tanpa mau menelusuk ini sebenarnya cara membuatnya seperti apa, dan seakan-akan bahwa itu sulit. Jadi anak-anak banyak yang masih takut-takut, anak-anak kami di sekolah ya Bapak Ibu ya, masih takut-takut untuk mencoba, untuk menggunakan teknologi. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan di luar sekolah, di mana anak-anak jarang menggunakan teknologi
edukasi khususnya. Nah, sebenarnya salah satu hal yang menggerakkan juga selain kondisi-kondisi yang saya lihat itu juga tuntutan dari luar Bapak Ibu. Saya melihat bahwa sebenarnya saya sebagai guru secara pribadi, apakah saya sudah mempersiapkan murid saya untuk bersaing di era society 5.0. Nah, era ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak dengar-dengar ya dari berita-berita di luar. Sebenarnya Society 5.0 itu seperti apa? Perasaan dulu masih 4 ya, 4.0, sekarang kok tiba-tiba sudah 5.0. Nah, jadi saya takut kalau ternyata murid-murid saya yang dengan pembelajaran saat ini, dengan tipe pembelajaran saat ini yang saya berikan, ternyata setelah lulus mereka tidak siap dengan apa yang sudah terjadi di luar sana. Nah, jadi bukan hanya kesiapan menggunakan teknologi di sekolah saja, bukan hanya karena sinyal yang putus-putus saja di kita di Timika atau di Papua, di Moroko juga sampai tadi masih sempat agak gangguan sedikit ya Bapak ya. Bukan hanya itu saja, tapi karakteristik anak-anak kita yang selalu ingin tahu dan mau menyentuh secara langsung teknologi itu yang menjadi perhatian saya saat ini. Untuk itu, saya mencoba untuk memberikan pembelajaran di mana anak-anak bisa bersentuhan pada sesuatu yang dunia maya gitu ya, dunia goib mungkin ya, tetapi dunia goib yang masih masuk akal nih, yaitu augmented reality. Untuk itu augmented reality sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Nah, saya lihat sudah banyak Bapak Ibu guru yang mencoba di luar tempat saya, tetapi di sekitaran lingkup bubble saya ini saya melihat bahwa masih sedikit. Nah, jadi augmented ini sebenarnya apa? Augmented itu adalah sebuah teknologi yang sebenarnya mampu menggabungkan dua dunia Bapak Ibu. Jadi dunia maya ada di dunia kita saat ini dengan bantuan perangkat ketiga atau pihak ketiga yaitu gadget. Nah, gadget ini apa? HP. HP itu nanti di dalam ada aplikasi yang bisa menjembatani antara dua dunia ini. Nah, sebenarnya agak mirip-mirip tapi berbeda nih Bapak Ibu sama VR, virtual reality ya. Mungkin kita sudah banyak melihat Bapak Ibu ada alatnya itu ya yang sampai sekarang saya belum lihat juga alat itu bentuknya seperti apa. Tetapi ada sedikit perbedaan dan kesamaan nih. Kalau VR itu digabungkan, diintegrasikan, jadi menghilangkan batas antara dunia nyata dan dunia virtual. Walaupun kita berada di dunia nyata, tetapi kita masuk ke dalam dunia virtual dengan alat ini, alat yang sedang digunakan ini. Baik. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau membuat anak-anak agar sedikit mencicipi bagaimana teknologi yang sekarang lagi ngetren ini? Di sini saya menggunakan handphone dan aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi ini namanya Assembler Edu. Mungkin saya salah ya Bapak Ibu, mohon maaf tulisannya seperti demikian. Nah, sama seperti tempat Bapak Ibu juga mungkin, di tempat saya juga terkendala gadget ini Bapak Ibu. Maka anak-anak yang bisa menghadirkan gadget di dalam kelas, saya persilahkan. Tetapi tidak semuanya tidak apa-apa. Maka selanjutnya nanti teknik masing-masing ya Bapak Ibu. Sepertinya memang kita di dalam kelas sudah tahu ya kondisi dan apa yang terbaik buat murid-murid kita. Saya rasa Bapak Ibu sudah lebih tahu sebaiknya nanti apakah berkelompok atau sendiri. Nah, di sini saya akan membagikan Bapak Ibu perjalanan dari proses saya. Jadi pada awalnya saya mendownload dulu Assembler Edu ini Bapak Ibu untuk mempersiapkan bahan ajar. Saya melihat pembelajaran apa yang sekarang sedang cocok di fase belajar anak-anak saya. Kemudian itu saya coba lihat di dalam Assembler Edu ini apakah ada gambar atau materi yang cocok juga. Lalu kemudian Bapak Ibu akan masuk seperti ini ya. Ini waktu saya login. Saya akan langsung lanjut. Kemudian Bapak Ibu akan masuk seperti ini buat kelas baru itu untuk mengundang. Lalu langsung ini proses ketika saya membuatnya. Langsung masuk ke dalam ruang ini Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilih bagian 3D, mau menginput objek 3D ataukah gambar, teks atau video. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dikasih ke perbendaharaan mereka, ada berbendel-bendel ya. Jadi saya lihat sebenarnya ini paling cocok untuk Bapak Ibu yang mengajar IPA karena
IPA itu mungkin abstrak ya Bapak Ibu ya. Seperti virus kan kita tidak bisa lihat secara langsung, tapi di sini bisa dihadirkan. Nah, kita akan lanjut. Seperti itu, lalu kita pilih. Di sini saya untuk tes saja ada gambar belalang. Nanti bisa muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal print. Nanti ada langkah-langkahnya. Kita pilih mau ini muncul seperti apa, lalu kita print barcode-nya. Setelah kita print barcode-nya, oke. Di sini kita mengikuti, nanti ada panduannya Bapak Ibu, tidak usah khawatir, mudah saja ya. Kemudian kita uji coba dulu. Setelah ada barcode-nya tadi, nanti kita tempel foto seperti ini atau kita scan seperti ini. Nanti muncul objeknya yang kita pilih itu. Nah, ini proses saya. Ketika saya sudah uji coba, saya print, lalu saya terapkan. Gunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk gambaran ketika pembelajaran. Mungkin hanya sekilas saja ya Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu dalam. Jadi pada awalnya, tentu seperti biasanya kita membuka, mengecek kelas. Nah, kita melihat kondisi, seberapa ada gadget, apakah ada gadget, ada kuotanya atau tidak. Lalu apakah anak-anak bisa mendownload atau tidak, kita buat kesepakatan kelas. Setelah itu saya menjelaskan, nah anak-anak, jadi ibu sudah mengedarkan barcode nih. Kebetulan saya selalu sekali di sekolah, jadi saya sebarkan barcode-barcode itu di sekitar lingkungan sekolah. Jadi banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian saya bagi anak-anak di dalam kelompok, lalu anak-anak ditugaskan untuk mengerjakan sebuah misi nih. Jadi anak-anak di dalam kelompok, satu kelompok ada satu gadget, mereka kemudian lari-lari di sekitaran sekolah, walaupun anak SMA ya Bapak Ibu ya, tapi tetap anak-anak yang pembelajaran tipenya kinestetik jadi semangat sekali. Kemudian mereka cari, mereka barcode, mereka scan, lalu nanti akan keluar gambarnya. Membersamai dengan gambar itu, nanti ada sebuah kotak, di situ saya sudah menyelipkan teks yang ada perintahnya. Jadi berhubungan ya antara gambar dan teks itu. Kemudian ini adalah refleksi pembelajaran. Saya tentu kemudian meminta pendapat dari anak-anak, gimana kamu senang atau tidak, dan ternyata pendapatnya sangat baik. Jadi anak-anak bisa merasa lebih menyenangkan karena bisa bersentuhan secara langsung dengan objek-objek yang selama ini mereka jarang lihat seperti itu. Kemudian ini adalah salah satunya. Ada di sini ada gambar pizza Bapak Ibu. Nah, di situ saya minta anak-anak untuk membuat sebuah menu inovatif khas Papua, tetapi yang terinspirasi dari pizza, dari gambar tersebut. Nah, sebenarnya sederhana, cuma medianya itu yang membuat anak-anak lebih excited mungkin. Jadi mungkin ke depannya rencana tindak lanjut dari saya, saya ingin terus kita bisa sama-sama berbagi dan lebih sering lagi menggunakan teknologi-teknologi, mencari-cari sesuatu yang sebenarnya ada, tapi mungkin kita belum tahu. Tetapi dari pembelajaran ini, Bapak Ibu, ada sebuah evaluasi di mana saya melihat sepertinya kurang menarik nih kalau hanya barcode saja. Mungkin nanti bisa diintegrasikan lagi dengan infografis yang sudah tersedia di Canva, sehingga pembelajaran lebih menarik dan lebih menyentuh anak-anak lagi. Baik, sudah sampai di penghujung aksi berbagi saya. Izinkan saya untuk sekali lagi, Bapak Ibu, sekali lagi membawakan sebuah pantun. Tolong dicakepkan ya Bapak Ibu ya, atau dikasih jempolnya. Di Jawa ada tekukur. Cakep. Cakep. Di Papua ada tambelo. Cakep. Walau kitong jauh di timur, tapi jangan salah, tong juga jago. Cakep dong. Selamat Sangat luar biasa, sore. Ibu Ayang atas presentasinya yang menggunakan app Slammer ya. Baik, Ibu Ayang, terkait tentang pembagian tugas kita, saya kembalikan ke Ibu Ayang untuk melanjutkan kegiatan kita. Baik, terima kasih Pak Koirul sudah menemani aksi berbagi praktik baik ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini dia, ini baru puncaknya ini. Puncaknya ini kita akan mendengarkan bersama-sama Bapak Ibu. Izin, apakah Bapak Ragil sudah masuk ke ruangan ini?
Sudah, Miss Ayang. Wow, luar biasa. Ini dia yang kita nanti-nantikan ya. Kapan lagi kita bisa bertemu. Selamat datang Bapak Ragil. Sepertinya kondisi di Jakarta kondusif ya Pak ya? Gimana Bu? Kondisi di Jakarta kondusif ya Pak ya? Kondusif, cuma lagi panas-panasnya aja. Nah, baik, semoga setelah masuk sini jadi adem ya Pak ya, melihat kami semuanya. Oke, baik, terima kasih sebelum Pak Ragil berbagi nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu atau belum pernah lihat, karena jarang lihat di Instagram atau YouTube ya Pak ya, sebagai platform markasnya Pak Ragil nih. Mungkin Ibu Afriani bisa bantu kita untuk melihat sekilas bagaimana profil Instagram dari Pak Ragil. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat. Izin ya Pak Ragil ya, kami mau lihat satu buah video ini. Oke. Baik, silahkan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa follow ya Bapak Ibu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu. Oh, sudah terbuka. Silahkan. Harus buka tab sana, buka tab sini. Kayaknya cukup makan waktu banyak deh. Belum lagi kalau perangkat kita nggak kuat nahan beban pas buka banyak aplikasi. Tapi tenang, ada satu platform yang bisa jadi solusi. Di sini teman-teman bisa bikin presentasi, juga bisa mengkreasikan pembelajaran interaktif, terumpang, soal gambar, memindahkan objek, pilihan ganda, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi, semua ini dijalankan secara live dan real time loh. Jadi, kita bisa lihat hasilnya langsung dan memberi poin satu itu juga loh. Gimana? Tertarik? Teman-teman bisa coba secara gratis atau masuk ke link berikut ini ya. Satu platform, berbagai fitur pembelajaran interaktif. Baik, terima kasih sudah dibantu Ibu Afri. Nah, Bapak Ibu, tadi itu adalah salah satu video nih Bapak Ibu, bagaimana media interaktif di dalam pembelajaran yang Pak Ragil bagikan bersama dengan kita semua di akun Instagramnya. Nanti Bapak Ibu juga bisa cek di YouTube ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk itu mari Pak Ragil dipersilahkan untuk berbagi Pak sama kami semua gimana sih Pak pembelajaran interaktif yang sudah Bapak lakukan. Silahkan Bapak. Iya, terima kasih Miss Ayang. Baik, sebelumnya salam kenal semuanya teman-teman Bapak Ibu guru yang hebat luar biasa di Papua ini ya. Wah, keren banget. Ini pesertanya ada sekitar berapa ya Bu Ayang? Ada 50-an ya kalau di saya nih. Iya, betul Pak. Sudah bergabung 56 orang Pak. Oke. Kalau dilihat dari listnya kemarin itu apakah dari Papua aja atau dari luar ada juga ya? Ada dong Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa sekali lagi nih untuk kasih komen-komen dan hati termanis nih. Ya mungkin ada beberapa teman-teman guru di sini yang udah nge-follow saya ya, terima kasih. Bahkan juga mungkin juga ada beberapa yang sudah support gitu ya, dari dulu zaman-zaman follower masih 2000-an sampai sekarang udah mencapai angka 3 digit, puji Tuhan. Tapi tetap itu semua bukan karena saya yang hebat, tapi karena memang support dari teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke. Mungkin juga ada juga di Papua gitu yang jadi rekan saya, jadi follower saya. Oke, mungkin perkenalan ya Bu ya, karena kan tidak kenal maka tidak sayang, karena saya jujur pengen sayang banget nih sama teman-teman yang ada di ujung timur di sana. Tapi sebelumnya saya izin menyapa dulu karena di sini kayaknya yang keren ya, guru-guru keren gitu ya, menginspirasi gitu ya, bukan saya doang ya. Di sini saya lihat ada Bu Afriani, kemudian
Pak Ergianto, dan salah satunya juga ada Bu Maria Ayang ya. Selamat sore semua. Oh, di sana sudah malam ya? Saya di sini Jakarta nih, masih sore ini soalnya. Ya, selamat malam semuanya. Salam kenal Bu Afri, Pak Ergi ya. Oke, kemudian Ya Pak, salam kenal. salam kenal. Kemudian ada Pak Charlie dari BLPT Kemdikbud dan Bu Firna. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kemudian dari teman Duta Teknologi Papua, Bu Erlin dan Pak Khairul Anam ya, mungkin yang ada di sini semua juga. Semuanya sekali lagi salam kenal. Ini luar biasa lagi banget ya. Terima kasih banget saya udah diundang sama Bu Ayang yang untuk berbagi pengalaman saya dalam hal pembelajaran yang kalau di sini saya lihat inovasi dengan teknologi untuk pembelajaran di Papua. Jadi yang perlu saya highlight di sini inovasi. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa menyiapkan materi presentasi dengan slide, tapi saya pengen kita tektokan aja lah ya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya jawab itu sangat dipersilahkan lah, katakan seperti itu. Jadi seperti yang Miss Ayang atau Bu Ayang tadi tunjukkan ke teman-teman, betul. Jadi saya selain mengajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat, saya juga aktif di media sosial, teman-teman semua. Nah, lagi-lagi kita di sini menyinggung soal inovasi ya, yang mana semenjak pandemi sih ya, yang saya rasakan karena saya juga merasakan muncul keresahannya juga gitu ya. Kayaknya kalau sehingga kita nggak berinovasi, maka kita akan tenggelam dalam bahasa lain ya, kalau nggak tenggelam ya kita kasarnya bisa tersingkirkan. Karena kalau seandainya kita bukan sebagai guru, kalau bukan kita gitu ya untuk mengembangkan teknologi, siapa lagi gitu. Kalau seandainya guru kurang bisa untuk mengembangkan teknologi, ya gimana kita bisa mengajar atau bahkan mendidik anak-anak didik kita yang justru ketika lahir itu teknologi sudah ada gitu ya. Begitu mereka berkembang, tumbuh dan berkembang, gadget sudah ada di depan mata dan mereka juga sudah mulai bersentuhan gitu ya dengan gadget-gadget tersebut, berinteraksi gitu ya. Rasanya kalau seandainya kita juga tidak terus mengupgrade diri, itu justru ya mungkin bisa ditinggalkan gitu dengan anak-anak didik kita. Oh kayaknya nggak relate nih, nggak relevan gitu ya. Nah itu yang saya khawatirkan dulu. Maka dari itu kayaknya harus ada sesuatu nih yang harus saya lakukan. Salah satunya adalah berbagi praktik baik. Nah, platformnya apa ya? Salah satunya saya menggunakan Instagram, teman-teman semua. Jadi, kalau kita berbicara inovasi, sebenarnya itu harus kembali lagi sih ke profil kita ya, kondisi kita di tempat kita mengajar. Ya, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah juga karena saya di Jakarta memang tertunjang itu fasilitas yang cukup untuk bisa berbagi ke teman-teman di luar sana. Karena di sini kayaknya kalau mau cari wifi atau internet kayak gampang ya kalau di Jakarta. Mungkin saya nggak tahu nih kalau di Papua sana gimana, tapi mudah-mudahan memang semua itu bisa terfasilitasi oleh pemerintah ya dalam hal koneksi internet, karena menurut saya itu penunjang yang paling fondasi paling awal gitu ya untuk supaya kita itu bisa berbagi seluas-luasnya gitu ya tanpa memandang bahkan umur ya, bahkan jarak waktu, itu semua orang bisa mengaksesnya. Jadi kalau kita kembali lagi ke pembahasan inovasi, kita kembali lagi nih aset-aset apa yang ada di sekitar kita. Yang perlu saya garis bawahi juga, kalau kita bicara inovasi pembelajaran nggak harus melulu sesuatu yang dalam tanda kutip canggih, keren gitu ya, yang wow gitu ya. Tapi fokus kita adalah problem solving, teman-teman semua. Jadi gimana nih kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita, kita ajak anak-anak didik kita untuk terlibat dalam identifikasi permasalahan tersebut dan mengajak mereka juga untuk mencari solusinya gitu. Entah itu solusinya nanti bisa mengakomodasi permasalahan atau tidak, itu urusan belakangan deh. Yang terpenting adalah kita melatih anak-anak didik kita itu untuk belajar yang paling utama identifikasi masalah sih. Karena yang menurut saya ini selama saya ngajar kok kayaknya kita kehilangan momen ini gitu. Momen dimana kita itu bisa tahu masalah yang sebenarnya yang terjadi. Kadang-kadang kita kan terlalu
straight gitu ya, begitu ada sesuatu kita terlalu cepat menyimpulkan, oh berarti kalau ada masalah A, oh berarti harus begini, padahal nggak selalu seperti itu. Kayak penting banget ya yang namanya di Merdeka Belajar ini ditekankan pembelajaran project yang masuk ke dalam program P5 ya. Yaitu teman-teman dari situ semua akhirnya ya muncullah ya seperti Bu Ayang di sini, Bu Afriani dan Pak Ergi yang sungguh luar biasa bisa mengajak teman-teman semua hadir dalam satu platform Google Meet sekarang untuk bisa saling berbagi, berinovasi, dan mudah-mudahan ini semua tetap berlanjut ya sampai tahun ke depan lagi ada pembatik, tahun depannya lagi juga ada pembatik, sehingga kesempatan untuk bisa berinovasi bahkan di daerah-daerah pun termasuk juga daerah timur Indonesia, Papua, itu tetap bisa tumbuh dan berkembang gitu ya, dan bisa bahkan meluas dan benar-benar apa ya namanya memberikan dampak gitu satu sama lain dan saling menginspirasi. Dan mudah-mudahan dari ini semua murid-murid kita juga terinspirasi gitu. Oh, guru saya ternyata berbagi loh dengan guru yang lain di luar sana. Itu saya yakin ada sedikit seenggaknya tuh dalam hati mereka tuh terdorong untuk pengen lah kayak gitu suatu saat entah gimana pun caranya. Ya mudah-mudahan dengan ini semua Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga dapat terinspirasi dari teman-teman yang ada di sini, Bu Maria Agatha Ayang, Bu Afriani dan Pak Regianto. Kalau di sini saya dikasih waktu sekitar 15 menit mungkin segitu saja. Mungkin selebihnya saya pengen dengar deh, barangkali ada sesuatu yang ingin diungkapkan dari teman-teman di sini atau bahkan yang ingin ditanyakan gitu ya. Itu dengan senang hati saya mau meresponnya. Mungkin begitu aja Miss Ayang dan teman-teman pembatik semua di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat sore. Sore Bapak. Selamat sore Bapak. Sekali ya, terima kasih banyak Pak Rasul memberikan penguatan semuanya nih dan Suaranya terlalu kecil Ibu Ayang. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Waduh, saking terkesima ini dengan yang disampaikan Pak Ragil, saya sampai lupa. Waduh, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada hal penting nih, misi tersembunyi dari Pak Ragil yang menggerakkan mengapa sampai Pak Ragil mau berbagi dengan media Instagram dan YouTube ya Bapak Ibu ya. Mungkin menjadi kekuatan juga untuk kita untuk mulai berbagi. Oke, terima kasih Pak Ragil. Bapak Ibu pasti sudah banyak nih yang pengen tanya-tanya nih, pengen saling menyapa, bersalam-salam meriah. Tapi, tunggu dulu. Masih ada satu lagi keseruan yang akan menguatkan kita dari Bapak Eko Ari Prabowo. Mohon izin Bapak Eko, apakah sudah ada? Iya, silakan Bu Maria. Selamat datang Pak Eko Ari Prabowo. Bapak Ibu, beliau Bapak Eko adalah ketua dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Merauke yang pastinya sudah banyak sekali nih pengalamannya nih. Mungkin Bapak Eko bisa berbagi bersama kami, Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Ayang. Bisa dimulai saya? Ya. Baik, Bu Ayang sebagai moderator yang saya hormati, Bu Afriani, Pak Ergi, sama Pak Ragil yang ada di Jakarta, dan Bapak Ibu hebat semua. Selamat sore, selamat malam semua. Saya pembicara terakhir ya, artinya tidak lama-lama juga karena nanti kita akan lebih banyak bertanya jawab tentang pengalaman dari teman-teman tadi yang sudah memberikan pengalamannya, praktik baiknya dalam hal inovasi teknologi. Sebelumnya mungkin perlu kenalan dulu yang belum kenal teman-teman guru di daerah Papua Tengah ya. Jadi nama saya Eko Ari Prabowo. Saya sehari-hari mengajar di SMA Negeri 2 Merauke. Mata pelajaran saya bahasa Indonesia. Saya sudah mengajar dari tahun 1999 ya sampai ke saat ini, dan pengalaman
sebagai guru, dari dulu guru yang di daerah terpencil sampai di daerah kota sudah saya lalui, dengan teknologi yang sederhana sampai teknologi yang canggih juga saya sudah melakukan itu. Dan pengalaman hal-hal yang saya lakukan ketika saya menjadi guru, saya sudah mengikuti beberapa lomba, beberapa prestasi, diantaranya dalam hal tulis menulis khususnya, karena saya memang hobi untuk tulis menulis. Saya pernah menjuarai lomba penulisan novel tingkat SMP waktu saya mengajar SMP tingkat nasional, dan waktu itu juara 1 di tahun 2008. Kemudian saya pernah di tingkat provinsi untuk lomba-lomba menulis cerita rakyat yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa itu waktu beberapa tahun yang lalu, dan juga yang terakhir kemarin itu dapat Olimpiade Guru Nasional juara 3 tingkat nasional bidang studi bahasa Indonesia. Itu pengalaman-pengalaman dalam bidang prestasi yang sudah saya ikuti. Kemudian saat ini aktivitas saya selain sebagai guru, saya juga kemarin sudah mendampingi sebagai pengajar praktik untuk guru penggerak angkatan 6. Kemudian kali ini sedang mengikuti seleksi untuk menjadi fasilitator dan juga rekognisi untuk guru penggerak angkatan 16 seperti itu. Kemudian kebetulan di sekolah saya adalah sekolah penggerak juga, ya, sehingga kami selalu melakukan praktik-praktik baik yang berhubungan dengan merdeka belajar. Kalau berbicara tentang teknologi, ya, jadi pengalaman ini termotivasi betul seperti tadi Pak Ragil mengatakan bahwa dengan adanya pandemi, pada saat itu pengalaman saya pada saat terjadi pandemi itu di sekolah saya khususnya, di lingkungan terkecil saya itu teman-teman guru belum mengenal teknologi semacam Google Meet, Google Classroom dan segala macam, mereka belum mengenal sama sekali. Padahal itu sangat penting ketika adanya pandemi. Nah, karena tidak ada ide atau tidak ada gerakan dari sekolah untuk bagaimana membekali guru-guru untuk hal-hal yang seperti itu, saya berinisiatif. Saya belajar secara otodidak, saya belajar secara mandiri lewat YouTube, bagaimana membuat Google Classroom pada saat itu, Google Meet, Zoom, dan segala macam. Saya belajar dan saya melakukan pertemuan atau meeting seperti ini. Saya melakukan webinar dengan guru-guru di sekolah. Saya mengajarkan bagaimana caranya menggunakan Google Meet, terus menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom yang sederhana. Artinya saya dari hal yang saya pelajari secara mandiri, saya berbagi dengan teman-teman guru di sekolah saya pada lingkup yang kecil. Dan mereka pada saat yang belum tahu sama sekali, mereka bisa belajar, bisa tahu secara dasar bagaimana menggunakan Google Classroom, Google Meet dan segala macam, sehingga mereka bisa mempraktekkannya dengan peserta didik di sekolah. Ya, jadi hal sederhana yang saya lakukan pada saat pandemi pada waktu itu, mereka belajar dari saya sama-sama gitu, dan mereka mengembangkan sendiri setelah itu, ya, sampai mereka bisa mengembangkan inovasi dalam hal-hal yang saya ajarkan dasarnya seperti itu. Itu salah satu contoh bagaimana ketika pandemi itu membuat Bapak Ibu guru di sekolah saya itu belajar untuk mendekati, untuk memahami teknologi tersebut. Pada saat belum ada pandemi, mereka tidak menyentuh itu semua. Ya, kita mungkin bisa bayangkan seandainya negara kita tidak ada pandemi, ya mungkin kita ya seperti itu, ya, artinya dalam zona nyaman yang kita tidak bagaimana berusaha untuk mengatasi keadaan yang terjadi pada saat itu, ya. Nah, mungkin yang bisa saya tekankan atau yang terakhir, artinya begini Bapak Ibu semua, bahwa teknologi itu bukan satu-satunya jalan untuk kita memecahkan masalah yang tadi dikatakan oleh Pak Ragil, bahwa kita harus tahu dulu problem solving dari peserta didik kita di kelas, apa masalahnya. Dan dari situ jalan keluarnya bukan selalu teknologi merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah itu. Kadang-kala teknologi itu mungkin tidak cocok untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Tapi yang jelas ada inovasi yang bisa kita lakukan memecahkan problem solving tersebut. Nah, saya khususnya sebagai ketua IGI yang baru saya dilantik kemarin di Ikatan Guru Indonesia Merauke, kita punya satu program, yaitu kita saling berbagi, ya, artinya setiap bulan kita akan bertemu secara virtual, kita akan, ya, masing-masing kita, jadi masing-masing dari pengurus IGI itu akan membagi apa yang ada pada dirinya, apakah tentang inovasi,
tentang teknologi, pokoknya semua hal tentang inspirasi dia, itu kita saling berbagi. Jadi setiap bulan sekali itu kita punya program seperti itu. Jadi kita saling memberikan sesuatu yang ada pada diri kita, tidak hanya tentang teknologi, tapi berbagai hal lah, yang penting berhubungan dengan pembelajaran di kelas, sehingga teman-teman itu punya motivasi, semangat untuk saling berbagi dan saling berkarya untuk menambah kemampuan mereka. Dan yang terakhir mungkin satu hal yang bisa kita terapkan, ya ada ide gitu dari saya. Jadi begini Bapak Ibu, kadangkala peserta didik kita itu perlu perhatian khusus kepada kita. Kalau di profesi dokter itu kan biasanya ada semacam ruang konsultasi. Jadi kalau kita sakit, kita ke dokter dengan nomor antrian. Dan juga misalnya contoh lain itu misalnya di Kemdikbud itu, kalau misalnya kebetulan saya ini selain guru juga operator dapodik, jadi itu biasanya ada unit ULT lah, istilah kita selalu berkonsultasi secara daring dengan mendaftar dulu, baru kita ceritakan permasalahan kita. Nah, mungkin ada istilahnya semacam ide Bapak Ibu membuka ruang virtual untuk menerima masalah-masalah dari peserta didik. Jadi misalnya malam ini konsultasi untuk guru fisika misalnya, besok untuk konsultasi guru bahasa Inggris misalnya. Jadi anak dikasih link, nah mereka semacam istilahnya mau konsultasi kalau itu ke dokter, ini ke guru gitu, di waktu yang bukan jam sekolah gitu, bukan jam. Jadi ada semacam pendaftaran, nanti jam ini ada siapa yang akan kita layani, masalahnya apa, sehingga mereka lebih dekat dengan kita. Itu salah satu contoh ya bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk membuat anak itu lebih dekat dengan kita. Masalahnya kadang-kadang kalau di sekolah itu mungkin mereka mau cerita, menceritakan masalah-masalah mereka itu kadang-kadang tidak sempat gitu. Nanti kalau dengan waktu-waktu khusus, kita juga meluangkan waktu khusus untuk membuka ruang virtual seperti itu, ya, itu mungkin bisa membantu mereka untuk mengatasi masalah-masalah mereka di sekolah. Seperti itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Yang jelas Bapak Ibu yang rata-rata di sini yang masih usia-usia yang muda, punya semangat, punya kreativitas, ya. Teman-teman yang di atas saya, ya, itu juga memang agak-agak sulit untuk berteknologi, tapi kita juga mengajak teman-teman di sekolah Bapak Ibu untuk sama-sama, bukan hanya Bapak Ibu yang seusia muda saja yang bisa berteknologi, tapi teman-teman kita yang mungkin kalau dibilang bukan yang tua-tua, tapi senior-senior lah, itu bisa juga dekat dengan teknologi. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan ke Bu Ayang. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Eko. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Eko. Ada beberapa hal nih yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan Pak Eko, bahwa dengan media berbagi Pak Eko tadi yang sudah disampaikan ya Pak ya, Bapak memilih berbagi dengan banyak menulis, luar biasa sekali. Dan ada satu poin lagi bahwa teknologi ini bukan hanya digunakan dalam pembelajaran untuk keren-kerenan aja ya Pak ya, tetapi untuk mengatasi sebuah akar masalah nih yang dipecahkan bersama-sama, dan jika memang itu cocoknya untuk diselesaikan dengan teknologi, barulah memakai teknologi tersebut. Mungkin begitu ya Pak ya? Ya, betul Bu Ayang. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Eko Ari sudah berbagi bersama Bu Ayang. Selanjutnya mungkin ini dia sesi yang paling hangat di dalam webinar ini ya Bapak Ibu ya. Sesi tanya jawab. Untuk itu saya akan menyerahkan kembali kepada MC kondang kita, Ibu Afriani. Silahkan masuk. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayang. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah mendengarkan praktik baik dari saya, Ibu Maria Ayang, kemudian Pak Ergi, kemudian tadi Pak Eko juga sudah berbagi, kemudian ada Kang Guru IPA juga sudah berbagi, Pak Ragil. Terima kasih. Sekarang waktunya kita membuka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada satu orang yang mengangkat tangan. Jadi ada Ibu Clarencia Imelda Juliati Pak Pahan, sampai lupa namanya nih karena sudah lama saya melangkah dari Sumatera Utara. Ternyata rindu bertanya juga ya Bu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Sudah ada dari barat nih, saya rindu yang dari timur-timur bertanya, kemudian yang dari tengah-tengah juga boleh bertanya.
Atau bagaimana Ibu? Kita dengarkan dulu pertanyaan dari Ibu Clarencia Imelda Juliati Pahan. Silakan Ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore dari bagian barat, Ibu Afri dan semua pembicara-pembicara debat. Ya, saya ingin menanyakan untuk masalah teknis yang tadi kalau saya lupa pembicaranya itu masalah yang kalau ada barcode-nya Ibu. Jadi kalau misalnya dibuat seperti itu, apakah anak-anak itu dia kan ada yang tidak punya handphone kan gitu kan? Jadi itu nanti teknisnya itu seperti apa ya Ibu ya? Atau apakah dibuat modelnya per individu atau di per grup nantinya? Maaf Ibu, ini yang untuk materi yang mana yang dibawakan oleh siapa? Tidak salah Ibu Ayang ya tadi ya, Oh, yang Ibu ada Ayang videonya ya. Ibu atau Ibu Afri? Ibu Afri tadi yang kuisis Bu. Kuisis tadi menggunakan barcode. Kuisis. Quiz barcode. Benar, yang ada. Oke, berarti saya. Oke, baik. Bagaimana dengan teman-teman yang lain ada? Oke, baik. Bagaimana ini Ibu Ayang dan Pak Ergi, saya langsung jawab atau mau dikembalikan lagi? Saya langsung jawab saja ya. Silakan. Langsung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Clarencia. Jadi kalau dia kuisis kertas, itu peserta didik tidak usah menggunakan HP ataupun gadget. Jadi yang menggunakan HP dan juga laptop itu adalah kita Bapak dan Ibu gurunya nih. Nah, tapi kita sediakan sama mereka kertas yang sudah kita print sesuai dengan jumlahnya dalam satu kelas. Biasanya bisa disusun di situ satu kelas berapa orang. Nanti boleh dicoba atau mau ditutorialkan? Bagaimana Bu, boleh ditutorialkan? Saya tutorialkan saja ya. Silakan Bu. Silakan. Oh, masih ada terbuka. Oke, saya tutorialkan ya sebentar. Nah, contohnya nih. Sebentar saya izin share screen ya. Tunggu sebentar ya. Sinyal ya. Oke, saya contohkan ya. Ibu Claren, saya ambil contohnya sejarah nih. Nah, saya cari kata kuncinya sejarah. Kemudian saya pilih nih, contohnya latihan soal sejarah. Terlihatkah terlihatkah tidak nih? Terlihat Bu, terlihat. Terlihat Bu. Terlihat. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ketika kita buka soalnya di sini ada 3 pilihan. Ada main kuis langsung, jadikan PR, atau mau di kertas. Nah, kita pilih yang mau di kertas nih. Kita pilih di sini, tapi jangan lupa di HP juga kita sudah download aplikasi Quizizz-nya, karena nanti yang men-scan barcode-nya anak-anak itu dari aplikasi Quizizz-nya. Begitu. Jadi kita pilih di sini yang Quizizz kertas, kemudian jangan lupa print PDF-nya ataupun barcode anak-anak yang akan kita bagikan ke mereka. Biasanya nih saya sudah coba beberapa kali. Ini sesuai dengan nomor urutnya dan barcode-nya sama. Maaf, maksudnya barcode tiap soal itu sama. Jadi mau kita pakai barcode itu di kelas yang lain juga boleh, tapi dengan urutan nama. Dan di sini kita bisa juga tampilkan namanya anak-anak dari tugaskan ini. Nah, di sini saya sudah buat beberapa untuk siswanya saya, ada 3 kelas. Nah, di sini Bapak Ibu buat, lampirkanlah namanya di sini. Buat nama kelasnya, lampirkan nama, kemudian simpan. Nanti kalau misalnya sudah terisi, nah kita tinggal scan barcode saja. Contohnya kita scan barcode, kemudian ketika kita klik OK dari HP, maka soal itu akan muncul di slide dan anak-anak bisa menjawab. Sesuaikan dengan jawabannya
dan nanti ada ketentuannya di situ. Misalnya dia jawabnya A, berarti dia mencari posisi huruf A di situ, posisinya tepat berada di atas, begitu Ibu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang kuisis kertas, anak-anak nggak perlu punya HP. Jadi yang perlu itu punya HP dan laptop itu adalah Bapak Ibu gurunya. Begitu. Nanti boleh kita japri-japrian lagi biar saya kasih real lengkap. Karena mungkin selama ini kita pakainya Kahoot ya, Jadi kali ini nanti akan saya bagikan sama teman-teman saya yang berada di barat tentang penggunaan kuisis, khususnya kuisis kertas. Terima kasih. Bagaimana Ibu Clarencia? Terima kasih Ibu, karena itu kadang membantu kan ketika anak-anak ada masalah dengan HP-nya yang tidak bisa digunakan secara bebas kalau di dalam kelas. Itu sangat berguna atas ilmunya Ibu. Udah ada cara yang tepat lagi nih untuk bisa Ibu modifikasi lagi pembelajarannya agar nanti bisa diterapkan di sekolahnya tempat Ibu Clarencia mengajar. Semangat! Oke, baik. Bapak Ibu ada yang lain yang mau bertanya? Sepertinya nanti mungkin ya Ibu Ayang, Pak Ergi akan dijapri satu-satu nih. Jangan lupa tampilkan nih. Oh, ada lagi yang mengangkat tangan. Maaf ya. Ternyata ada Ibu Ingrid Ruhupati. Silakan Ibu Ingrid. Selamat sore. Izin matikan kamera karena ini internetnya tidak bisa kalau kameranya nyala. Apakah Ya, suara saya terdengar? terdengar Bu meskipun pelan. Saya mau bertanya, apakah kuisis kertas ini boleh digunakan untuk semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Kebetulan saya matematika, jadi apakah boleh diterapkan juga untuk pelajaran matematika atau bagaimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, baik, masih tentang kuisis ya. Oke, baik, saya akan menjawab ya. Izin ya Ibu Maria, Ibu Ayang, dan Pak Ergi. Jadi untuk kuisis ini untuk semua mata pelajaran bisa kita gunakan. Kita bisa buat soal sendiri atau langsung adopsi soal dari yang sudah teman-teman kita buat di aplikasi kuisis tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau nih buat soal sendiri, bisa. Atau kita modifikasi soal daripada teman-teman kita juga bisa. Jadi kalau untuk kuisis kertas bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran. Nanti juga bisa saya dampingi ya untuk pengerjaannya Ibu Ingrid. Bagaimana? Baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Sepertinya sudah tidak ada lagi nih. Sudah tidak ada ya? Berarti sudah paham atau mungkin nanti dijapri masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang sudah berbagi praktik baik hari ini boleh dicantumkan media sosialnya supaya teman-teman nanti yang mau bertanya bisa langsung secara pribadi. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, di kolom chat sudah di-share itu link absensi, mohon diisi ya Bapak Ibu. Oke, baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Eko dari IGI Papua Selatan ya, dari Merauke ya Pak ya? Ya, IGI Merauke. Ada Pak Ragil, Kang Guru IPA, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Duta Teknologi, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke juga terima kasih semuanya telah hadir dalam webinar kita kali ini. Kiranya apa yang kami bagikan di hari ini, Bapak Ibu juga terinspirasi untuk bisa melakukannya dan pastinya berbagi praktik baik juga kepada teman-teman yang lain. Kiranya juga segala kegiatan kita yang sudah kita bagikan kali ini dapat bermanfaat bagi kelasnya kita masing-masing. Kembali saya ungkapkan quotes kita tadi Bapak Ibu. Quotes saya yang pertama ya. Agar silaturahmi tidak terputus, marilah kita berbagi dengan tulus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, untuk menutup kegiatan kita kali ini, tadi kita buka dengan doa dan kita harus mengakhirinya juga dengan doa. Saya minta kepada, saya lihat dulu di sini ya.
Saya undang dulu pesertanya untuk buat doa kita hari ini. Saya minta kesediaan dari Ibu Agnes. Oh, ada Ibu Agnes di sini ya. Karena huruf A dia di awal. Jadi Ibu Agnes boleh bantu kita, pimpin kita dalam doa penutup di hari ini supaya apa yang kita lakukan hari ini, praktik baik yang sudah kita bagikan dapat kita bagikan lagi kepada orang lain agar semua yang ada bisa mengikuti dan bisa mengadopsi untuk bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing. Kepada Ibu Agnes kami persilahkan. Ya, izin close kamera ya, Bu. Nggak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita mengakhiri kegiatan webinar kita hari ini. Saya akan membawakan doa dengan ajaran agama saya, yaitu Katolik. Yang lain silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat dan berkat-Mu, sehingga kami boleh bertemu secara virtual melalui webinar kali ini. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena webinar hari ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, semoga apa yang telah kami dapatkan pada praktik baik hari ini, semoga dapat bermanfaat, dan semoga kami dapat membagikannya kepada orang yang lain. Tuhan, mungkin inilah doa kami yang kami panjatkan melalui perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, baik. Penutup nih Bapak Ibu, kita mau dengarkan suara dari Bapak Duta Pak Hoirul. Adakah penguatan untuk kami sebagai sahabat teknologi? Ya, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat terdengar jelas. Jelas, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Afriani dan seluruh sahabat teknologi ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Salam dan bahagia, Isakot Bekai, Isakot Kai. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Eko selaku Ketua IGI Kabupaten Merauke, kemudian Bapak Ragil, Kang Guru IPA. Kita kayaknya satu grup nih Pak di AGI ya, Akademi Guru Influencer. Oke, Pak. Oh iya Pak, halo. Halo Kak. Motivasi. Iya. Iya. Pak Ragil ini sungguh memotivasi kita semua ya, Bapak Ibu ya. Kreator-kreatornya dia ini, beliau ini sangat-sangat luar biasa sekali, sangat expert sekali. Seperti itu. Oke, izinkan saya berpantun sedikit ya sebelum memberikan wejangan sedikit buat rekan-rekan sahabat Duta Teknologi ya. Sungguh indahnya emas dan permata, namun tak seindah sayap kepakan cendrawasih. Nah, teknologi yang canggih untuk kita semua, namun tanpa apa gunanya tanpa berbagi dan kolaborasi. Ya, seperti itu. Cakep ya Bapak Ibu ya. Kadang nggak nyambung juga kalau saya pantun tuh Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Pada kesempatan malam ini saya sungguh berterima kasih sekali, bersyukur bisa di tengah-tengah Bapak Ibu guru semuanya yang hebat-hebat ya Bapak Ibu. Guru teruslah bertransformasi seiring perkembangan zaman ya, mendidik sesuai kodratnya untuk peserta didik kita, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya zaman saat ini peserta didik kita adalah peserta didik yang sudah apa? Teknologi, lahir dengan teknologi. Kalau zaman dulu di ujung rotan itu ada emas, namun sekarang di ujung teknologi ada emas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, teknologi sejatinya hanyalah alat semata, ya, yang tidak akan pernah menggantikan peran guru. Namun, di tangan guru yang memiliki skill teknologi, ya, maka akan membuat transformasi dan perubahan dan sebagai agen perubahan. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah teknologi cannot replace teacher. Artinya teknologi tidak akan bisa menggantikan peran seorang guru.
karena disitulah peran guru mendidik karakter, soft skill. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Kalau teknologi mungkin untuk mendidik kecerdasan semata, namun soft skill ini belum tentu dimiliki oleh teknologi, karena sejatinya teknologi adalah alat. Nah, namun guru-guru yang memiliki teknologi IT yang sangat baik, maka akan menjadi emas buat peserta didik mendatang. Nah, harapannya ke depannya untuk sahabat teknologi, bahkan untuk Bapak Ibu guru semua, saya berharap terus berbagi dan berkolaborasi dengan praktik-praktik baik yang dimiliki. Walaupun ilmu sedikit sebiji zarah, tetapi kalau diamalkan, dibagikan kepada rekan-rekan lain, maka seperti pisau pedang. Artinya dia akan lebih tajam dibandingkan dengan pintar, ya, kemudian segudang ilmunya, namun tidak pernah dibagikan, bahkan tidak pernah diaplikasikan untuk peserta didik kita, percuma. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Maka akan berkarat dan akan menjadi apa? Beban buat diri kita sendiri. Untuk itu saya berharap bukan sampai di sini saja, karena pembatik Bapak Ibu berbagi dan kolaborasi. Artinya kedepannya mungkin saya dengan Kang Guru nanti bisa diajak kolaborasi seperti itu, atau dengan Pak Ketua IGI ya, mungkin ada program-program dari IGI, ada kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru. Nah ini perlu mungkin disonding Bapak, izin Pak Ari, mungkin teman-teman rekan-rekan sahabat kita ini disonding Bapak ya, mungkin seperti itu. Izin saya selalu menginginkan seperti itu Bapak Ibu, terus bergerak terus melebar selebar-lebarnya untuk berbagi praktik baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena saya tak luput dari salah dan dosa ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya menutup dengan pantun juga. Tadi dibuka dengan pantun, sekarang tutup dengan pantun. Hilang jarum di tengah malam sulit dicari, terinjak kaki aduh rasanya sakit sekali. Jika ada kata-kata yang menyakiti, mohon maaf kiranya diberi. Mungkin itu saja, salam dan bahagia. Isakot kai. Waktu saya kembalikan kepada moderator kita yang cukup keren. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Khairul. Dengan berakhirnya pantun dari Pak Khairul, maka berakhirlah kegiatan kita kali ini, yaitu webinar Intip Papua. Sampai bertemu kembali di webinar-webinar lain. Jangan lupa Bapak Ibu tetap semangat berbagi. Sekali lagi saya keluarkan kuota terbaik saya agar silaturahmi tidak terputus. Mari kita berbagi dengan tulus. Selamat malam untuk kita semua, tetap semangat. Salam dan bahagia. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Boleh kan kita foto dulu? Boleh lah. Nah, itu dia puncak acaranya sebenarnya di foto-foto itu ya. Yuk, open yuk. Oke. Begini ya Bapak Ibu. Oh, begini. Teknologi. Siap. Gini. Nggak kelihatan ini. Oke, 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Erlin. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama semua. Terima kasih Bu Erlin. Terima kasih Pak Khairul. Terima kasih teman-teman saya semuanya yang dari barat. Iya, dari Medan. Kita ada pakai baju sama ini. Ibu Deborah kita pakai baju sama. Ragil, baju kebangsaan. Pak Ragil. Salam. Sama nih baju nih. Oke. Sampai ketemu lagi. Oke, thank you. Wow, bajunya sama.
Iya, bajunya sama. sehati. Dari barat sampai ke timur, sehati. Bajunya tetap berjaya. Semangat Ibu Cat. Semangat. Oke, thank you ya. Sukses selalu. Izin Ya. live ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, makasih buat semuanya. Terima kasih Pak Koirul. Ya, Akhirnya. langsung buat blognya ya, Ibu. Ya. Mau izin bertanya Pak? Boleh nggak Pak? Tanya dulu. Ya, oke, boleh. Pak, mau tanya, apakah website yang kami gunakan itu berpengaruh Pak pada poin penilaian? Atau konten di dalamnya itu yang dinilai? Website. Ini. Jadi, Bapak Ibu, ini sudah di off record kan? Yap, Pak. Sudah di off. Takutnya nanti Oke.